Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video sebelumnya, kita membahas tentang kekuatan pikiran yang dapat mempengaruhi mindset kita. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kekuatan pikiran ini. Tentang pikiran-pikiran kita di tiap harinya. Jadi begini ya, otak kita itu seperti komputer yang sangat-sangat pintar. Dia itu bisa dengerin perintah dan nyari jalan buat ngelakuinnya. Nggak peduli mau mikirin apa aja, otak bakal nurutin. Dan bantu kita jalanin pikiran itu. Ibaratnya otak itu seperti detektif yang nyari-nyari data di lemari memori kita buat bantu kita untuk mencapai tujuan yang kita pikirin. Apa aja itu, positif ataupun negatif. Otak tetap kerja untuk membantu kita mencapai tujuan itu. Gimana pun juga, pikiran yang kita punya itu pengendali buat otak kita. Otak itu bakalan kerja keras buat bantuin kita nyimpen ide-ide kita ini. Jadi penting banget buat kita sadar, tiap pikiran yang muncul langsung ngirim sinyal ke otak kita. Nah, proses ini ada beberapa langkah-langkah seru. Misalnya gini ya, yang pertama adalah kita sadar dan memahami. Ya, kita sadar dan memahami. Jadi gini, bayangin kita lagi nonton konser musik favorit kita ya, bareng teman-teman kita, bareng sahabat-sahabat kita. Tiba-tiba kita lihat teman kita yang duduk di sebelah, kayaknya lagi marah-marah dan gak seneng. Nah, di titik ini, otak kita ini langsung bereaksi. Maksudnya gini, otak kita ini langsung nyadarin perubahan ekspresi wajah teman kita. Yang tadi kita lihat teman yang duduk di sebelah kita itu terlihat kayak marah-marah, gak seneng gitu kan. Kita sadar kalau ada sesuatu yang mungkin gak beres. Ini jadi kita menyadari ada yang gak beres. Teman kita ini ada apa nih? Lalu otak kita mulai mikir, kenapa ya dia tiba-tiba jadi kesel? Jadi nggak enak, jadi nggak mood. Apa ya penyebabnya? Nah, dari sini kan kita memahami kenapa dia kok tiba-tiba jadi kesel. Otak kita bakal bergerak dengan instan untuk ngepoin apa yang sebenarnya terjadi dan cari tahu lebih banyak. Kenapa sih teman kita kayak gitu? Kenapa sih kok tiba-tiba berubah seperti itu? Itu karena otak kita udah diprogram buat nyari petunjuk dari lingkungan sekitar kita dan ngelakuin analisis sederhana buat ngasih kita gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi. Jadi hal sekecil itu aja bisa bikin otak kita itu jadi aktif, langsung bekerja. Lalu yang kedua, otak membuka file memori kita. Jadi gini, bayangin kita sedang duduk di kelas dan tiba-tiba ingat bahwa besok ada ulangan matematika.
Pikiran itu langsung mengingatkan kita pada pengalaman saat kita belajar matematika sebelumnya. Jadi gini, saya jelaskan ya. Pikiran tentang ulangan matematika langsung memicu otak kita ini untuk mengakses file-file ingatan tentang materi matematika yang pernah kita pelajari sebelumnya. Otak kita bergerak cepat, membuka memori yang terdahulu, lalu mulai mengeluarkan informasi yang terkait dengan mata pelajaran itu. Otak kita ini secara otomatis mencari data yang bisa ngebantu kita untuk menghadapi ulangan besok. Mungkin kita nginget-inget ya, rumus penting atau contoh soal yang mirip yang akan muncul dalam ujian besok. Nah, ini ada contohnya ya, bagaimana otak kita secara alami akan berusaha untuk mencari informasi yang relevan dari memori kita ketika ada situasi baru atau tantangan yang muncul ya. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, otak akan membedah pikiran itu. Akan membanding-bandingkan. Ya. Membandingkan pikiran yang sudah ada di masa lalu mungkin. Misalnya gini. Bayangkan kita sedang dalam pertemuan kelompok studi untuk membahas tugas besar di perguruan tinggi. Kita memiliki ide tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam tugas tersebut. Ketika kita mengutarakan ide-ide kita, teman-teman kita memberikan masukan dan ide-ide tambahan. Jadi maksudnya gini, setelah kita mengutarakan ide kita, otak kita ini langsung aktif melakukan analisis yang lebih dalam terhadap ide-ide itu. Ide-ide yang teman-teman kalian itu masukkan. Otak kita akan mulai memecah ide-ide tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menghubungkan dengan pengetahuan kita yang ada di dalam ingatan itu. Yaitu file-file memori yang pernah kita dapat di waktu yang lalu ya. Otak kita juga akan mencari dalam ingatan untuk melihat apakah ada pemikiran atau ide serupa yang sudah pernah kita alami di tempo lalu. Otak kita akan membandingkan ide yang kita miliki dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada untuk melihat sejauh mana ide kita bisa bekerja. Di dalam contoh ini ya, otak kita melakukan analisis dan perbandingan untuk mengasah ide kita menjadi lebih rinci dan lebih terperinci. Ini merupakan bagaimana otak kita bekerja untuk mengambil data-data yang sudah ada di dalam ingatan kita dan menggunakannya untuk membantu kita menghadapi situasi yang baru. Jadi otak kita akan membedah pikiran-pikiran itu, ide-ide itu. Jadi seperti menggabungkan dari pengalaman masa lalu yang pernah kita jumpai. Lalu yang keempat, otak kita akan menjelajah memori. Untuk mencari dukungan. Buat kita. Kita langsung ke contoh ya. Bayangkan kita sedang berpikir tentang melamar pekerjaan yang baru, yang lebih menantang.
Kita memikirkan apakah kita punya keterampilan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan tersebut. Oke ya? Maksudnya gini, ketika kita berpikir tentang melamar pekerjaan tersebut, otak kita akan mencari dalam memori semua pengalaman, pelatihan, atau keterampilan yang kita miliki yang bisa mendukung kita dalam pekerjaan yang baru yang akan kita lamar ini. Misalnya otak kita akan membantu ngingat-ngingat kapan kita pernah berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang mirip, atau saat kita mengikuti pelatihan yang lalu. Ini semua adalah contoh bagaimana otak kita secara aktif mencari data yang ada di dalam memori kita untuk mendukung ide atau keputusan yang sedang kita pertimbangkan. Otak ini seperti perpustakaan yang mencari buku-buku atau referensi yang bisa membantu kita dalam menghadapi situasi yang baru. Lalu yang kelima, ini seperti apa ya, menyaring yang tidak perlu agar bisa fokus. Misalnya gini, bayangkan kita sedang berusaha untuk belajar. Ketika ada ujian besar, kita akan merasa cemas karena banyaknya materi yang harus kita pelajari. Pikiran tentang teman-teman kita yang sedang liburan dan bersenang-senang juga terlintas. Maksudnya gini, otak kita akan bekerja untuk meredam pikiran yang tidak relevan atau mengganggu. Seperti tentang teman-teman yang sudah liburan. Ini karena otak kita tahu bahwa untuk berhasil belajar, kamu harus fokus pada materi yang penting. Bisa dipahami nggak? Otak kita ini akan membantu mengalihkan perhatian kita dari pikiran yang tidak membantu itu dan membantu kita untuk tetap fokus pada tugas yang sedang kita hadapi, yaitu belajar untuk ujian besar ini tadi. Ini di mana contoh otak kita bekerja untuk mengelola informasi dan perhatian agar kita bisa lebih fokus, lebih produktif, dan efisien. Dalam situasi ini, otak kita itu bekerja seperti pengatur lalu lintas nih. Kalau di jalan itu seperti pengatur lalu lintas yang mengarahkan perhatian kita agar tetap pada jalur yang benar dan mengurangi gangguan yang bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan kita. Kalau kita lagi mikir negatif soal kerjaan atau hubungan, otak bakal ngisiin hal positif dari keduanya. Otak kita bakal fokus ngebantu konsentrasiin pikiran itu. Otak juga nambahin informasi serupa dari memori yang ada pada waktu lalu. Jadi untuk menguatkan pikiran itu, kita bisa mempengaruhi pikiran kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. So, keep explore, keep growing, dan tetap berpikir positif. Semoga di video ini dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.